Orang-orang kaya Indonesia pindahkan harta ke luar negeri, menurut laporan Bloomberg. Tapi, apa pengaruhnya buat Indonesia? Orang kaya Indonesia dikabarkan beramai-ramai memindahkan ratusan juta dolar ke luar negeri. Hal ini pertama kali diungkap Bloomberg dalam laporan mereka 11 April 2025. Bloomberg mencatat bahwa tren pemindahan dana besar-besaran ini mulai terlihat sejak Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai presiden pada Oktober 2024 lalu. Kenapa sih mereka sampai memutuskan mindahin duitnya ke luar negeri dan apa bahayanya buat Indonesia? Menurut Bloomberg, langkah itu dipicu kekhawatiran mereka terhadap kondisi fiskal dan stabilitas ekonomi Indonesia. Banyak dari mereka yang akhirnya mengalihkan asetnya ke bentuk lain, seperti kripto, beli properti di luar negeri, sampai simpanan emas. Situasi ini makin terasa waktu nilai tukar rupiah anjlok tajam pada Maret 2025, menyentuh Rp16.957 per dolar Amerika Serikat. Dalam laporan Bloomberg, salah satu yang melakukan itu adalah Chan, bukan nama sebenarnya, seorang mantan eksekutif di sebuah perusahaan besar di Indonesia. Dia minta identitasnya dirahasiakan lantaran takut kena sanksi dari pemerintah. Chan mengaku membeli stablecoin USDT buat menjaga nilai aset dan memindahkannya ke luar negeri tanpa lewat sistem perbankan. Alasan Chan yakni khawatir pada prospek ekonomi dan stabilitas politik Indonesia. Selain Chan, lebih dari selusin manajer kekayaan, bankir swasta, dan penasihat keuangan yang diwawancarai Bloomberg mengatakan tren ini juga dilakukan oleh para klien mereka, terutama setelah kekhawatiran fiskal kian meningkat. Fenomena pemindahan aset ke luar negeri ini dalam teori ekonomi dikenal sebagai capital flight. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti, dampak capital flight ini bisa signifikan, terutama terhadap nilai tukar rupiah dan ketersediaan devisa. Nyebutnya capital flight, artinya ada uang yang terbang ya dari Indonesia ke luar negeri. Ini akan berpotensi ada beberapa hal ya. Yang pertama, pastinya ya suplai uang yang ada di Indonesia ini berkurang. Nah, masalahnya biasanya suplai uang yang dipindahkan ke luar negeri itu dalam bentuk ini mata uang asing ya, kurang lebih berupa US dollar misalnya. Nah, kalau suplai uang yang ada di Indonesia, uang US dollar gitu ya, dalam bentuk US dollar atau mata uang asing itu dipindahkan ke luar negeri ya, maka suplai di Indonesia itu akan berkurang. Nah, padahal ya kita tahun 2025 ini kan kebutuhan untuk transaksi pembayaran dengan menggunakan US dollar ini kan juga lumayan besar gitu ya. Pertama jatuh tempo utang ya, utang luar negeri sebesar kurang lebih 800 triliun ya. Kemudian belum lagi transaksi impor ya ataupun ya ekspor gitu ya. Dan yang ketiga untuk transaksi pembayaran yang lainnya. Nah, sehingga ini berpotensi ya adanya capital flight ini akan berpotensi menurunkan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing gitu. Dalam hal ini US dollar. Artinya kemungkinan terjadinya depresiasi rupiah terhadap US dollar itu sangat mungkin terjadi. Adanya capital flight ini selain menyebabkan instabilitas dari nilai tukar rupiah terhadap US dollar, juga akan meningkatkan ya potensi ya tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan karena kurangnya investasi. Lebih lanjut, menurut Esther, fenomena capital flight ini lazim terjadi saat kondisi di dalam negeri dirasa enggak menguntungkan. Sebelumnya, pemindahan aset ke luar negeri juga pernah terjadi ketika krisis finansial 1996, 1997, 1998, serta krisis keuangan global 2008. Ini juga terjadi ketika tingkat suku bunga di Indonesia itu lebih rendah daripada tingkat suku bunga di luar negeri. Ini juga akan mendorong ya adanya capital flight. Jadi orang itu akan lebih prefer ya menabung ya di luar negeri daripada di Indonesia. Kalau tingkat suku bunganya lebih rendah di Indonesia. Sisi yang kedua ya tadi ingin mengamankan asetnya dan ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, saat ini kan tahun 2024 ini kita melihat bahwa adanya
pelemahan ya daya beli masyarakat ya ditandai dengan deflasi gitu ya, antara Mei sampai dengan September, kemudian Oktober ya ada pergantian pimpinan gitu, kemudian diawali dengan beberapa kebijakan yang dianggap prioritas ya seperti makan bergizi gratis, kemudian Danantara, kemudian pembangunan 3 juta rumah gitu ya. Nah, itu membuat mereka yang ada di Indonesia itu berpikir, oh ini menguntungkan nggak ya gitu. Nah, belum lagi adanya kebijakan relokasi anggaran. Ini membuat mereka berpikir dua kali ya untuk bisa menanamkan atau tetap keep ya menyimpan uangnya di Indonesia. Ini menurut saya adalah early warning ya. Artinya buat kita adalah sinyal gitu awal bahwa ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Dalam hal ini pemerintah harus melihat lagi atau mengevaluasi lagi mana kebijakan yang memang benar-benar membuat ekonomi ini sangat terkontraksi gitu ya. Nah, setelah tahu problem kebijakan mana yang memang benar-benar membuat perekonomian ini sangat terkontraksi, maka ini harus dievaluasi lagi kebijakan yang sudah launching itu.